Halo guys, nama saya Yoswardi, mahasiswa Prodi Informatika dari Universitas Kristen Duta Wacana. Di video ini berisi tentang mini project IoT berupa kontrol motor servo, sensor LDR, sensor DHT11 pada NOT MCU menggunakan Firebase yang khususnya real-time database sebagai penyimpanan data yang dikirimkan oleh sensor dan motor servo. Pada Firebase Real-Time Database, terdapat 3 data yang ada pada node 1. Yang pertama LDR, untuk menyimpan perubahan nilai yang dikirimkan oleh sensor LDR. Yang kedua suhu, untuk menyimpan nilai yang dikirimkan oleh sensor DHT11. Dan yang terakhir servo, untuk menyimpan nilai perubahan nilai toggle button sebagai trigger untuk menggerakkan motor servo. Alat dan bahan yang digunakan yaitu node MCU, 1 buah resistor yang bersifat opsional, sensor LDR, DHT11, motor servo, Firebase, dan sebuah aplikasi Android yang terhubung ke Firebase. Selanjutnya bagian hardware. Terdapat sebuah kabel jumper putih yang menghubungkan VCC ke ujung breadboard bertanda negatif dan sebuah kabel jumper putih lagi yang menghubungkan ground ke ujung breadboard bertanda positif. Kemudian untuk motor servonya terdapat sebuah kabel kuning yang menghubungkan motor servo ke GPIO 10, kabel merah yang terhubung ke VCC dan kabel hitam yang terhubung ke ground. Untuk sensor LDR, kabel merah terhubung ke GPIO 34 dan kabel hitam ke VCC dan sebuah resistor yang terhubung ke ground. Untuk DHT11, kabel kuning terhubung ke VCC, kemudian kabel hijau terhubung ke GPIO 4 dan kabel biru yang terhubung ke ground dan sebuah resistor yang terhubung ke VCC. Selanjutnya bagian kode program. Pertama kita include library yaitu ESP32 servo, wifi.h, Firebase ESP32.h, DHT_u.h. Kemudian membuat sebuah konstanta berupa DHT pin yang bernilai 4. Kemudian konstanta DHT type yang bernilai DHT11. Membuat objek DHT yang bertipe DHT dengan mengirimkan parameter berupa DHT pin dan DHT type. Kemudian kita membuat sebuah konstanta yang menyimpan nilai dari alamat Firebase dan Firebase_out yang berupa database server key yang ada pada Firebase. Kemudian membuat variabel yang digunakan untuk menyimpan SSID dari WiFi dan password dari WiFi. Membuat sebuah objek motor servo yang bertipe servo, net yang bertipe WiFi client, Firebase data yang bertipe Firebase data. Kemudian mendeklarasikan sebuah variabel path yang bertipe string yang berisi nilai /node1 yaitu path database yang ada di Firebase. Membuat variabel class list yang digunakan untuk menyimpan waktu sebelumnya, pin LDR,
yaitu GPIO dari sensor cahaya, kemudian pin motor servo, yaitu GPIO motor servo, kemudian stats untuk status, all suhu dan new suhu untuk menyimpan nilai suhu, all LDR dan new LDR untuk menyimpan nilai dari sensor LDR. Kemudian terdapat fungsi connect yang digunakan untuk melakukan koneksi ke WiFi dan ke Firebase. Kemudian fungsi gerak servo yang digunakan untuk menggerakkan motor servo jika sistem sedang hidup. Motor servo akan bergerak dari derajat 0 hingga 180 dengan penambahan derajat 5 per 20 milisecond, dan kemudian dari derajat 180 hingga 0 dengan pengurangan derajat 5 per 20 milisecond. Kemudian melakukan setup yang berupa menjalankan serial dengan baud rate sebesar 115.200, menjalankan WiFi, memanggil fungsi attach pada motor servo, menjalankan DHT, dan memanggil fungsi connect. Kemudian nilai dari LDR akan diambil dari membaca nilai analog dari pin LDR. Kemudian all suhu akan diisi dari membaca nilai suhu dari sensor DHT11. Kemudian pada fungsi loop pertama mengambil nilai dari node 1/servo. Jika nilainya sama dengan 0, maka state akan bernilai 0. Jika tidak, maka state akan bernilai 1. Kemudian terjadi delay selama 3 detik dan kemudian memanggil fungsi gerak servo. Kemudian mengambil nilai dari sensor LDR dan kirim ke Firebase. Jika nilai LDR tidak sama dengan nilai all LDR, maka membuat sebuah variabel loops yang digunakan untuk menyimpan hasil konversi dari nilai analog yang menjadi satuan lux. Kemudian men-set nilainya ke database pada path node 1/LDR dengan nilainya berupa variabel lux. Kemudian nilai dari LDR akan diubah menjadi sama dengan new LDR. Kemudian terjadi delay selama 10 detik yang digunakan untuk mengambil nilai dari sensor DHT11 dan mengirimnya ke Firebase. Jika nilai new suhu tidak sama dengan old suhu, Firebase akan men-set nilainya menjadi new suhu pada path node 1/suhu. Kemudian nilai old suhu akan dijadikan sama dengan new suhu. Selanjutnya bagian kode program Android. Pada bagian layout, di sini saya menggunakan 4 text view. 2 text view yang digunakan sebagai label, yaitu LDR dan suhu. Kemudian 2 text view lagi yang digunakan untuk menyimpan nilai perubahan yang ada pada database yang dikirimkan oleh sensor suhu dan LDR. Kemudian terdapat toggle button
sebagai button yang digunakan untuk mematikan atau menghidupkan motor servo. Kemudian pada main activity kita perlu mengimport library. Kemudian terdapat library dari Firebase yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Firebase. Kemudian kita membuat variabel-variabel yang akan digunakan pada aplikasi. Kemudian pada fungsi onCreate, pertama kita mengambil button atau tajal button yang ada pada layout dan menghubungkannya suhu dan LDR, yaitu text view yang ada pada layout. Kemudian menginstansiasi objek Firebase database, di mana objek ini terdapat sebuah metode yaitu addValueEventListener, di mana dalam objek tersebut jika data berubah, maka nilai dari variabel value LDR akan mengambil nilai dari real-time database pada node 1/LDR. Kemudian TextView LDR akan men-set nilainya sesuai dengan value LDR. Begitu juga untuk suhu. Kemudian pada value servo akan mengambil nilai dari node 1/servo pada real-time database. Jika nilainya 0, maka tajel button akan menjadi off, dan jika tidak, maka akan menjadi on. Kemudian pada objek button servo terdapat fungsi setOnChangeListener, yaitu ketika button berubah nilai statusnya, jika button diklik saat off, maka nilainya akan menjadi 1. Dan jika button diklik pada saat nilainya on, maka menjadi 0, yaitu off. Selanjutnya, bagian demo. Node MCU akan mengirimkan nilai yang dibaca dari sensor LDR dan suhu. Kemudian, jika toggle button ditekan pada saat kondisi off, maka akan berubah menjadi on dan motor servo pun akan mulai bergerak. Jika nilai berubah, maka akan terjadi pengupdatean otomatis kepada real-time database yang ada pada Firebase. Data yang ada pada real-time database juga akan tersedia pada aplikasi Android yang terhubung ke Firebase. Jika nilai servo sama dengan 0, maka sistem akan mematikan pergerakan dari motor servo. Sekian dan terima kasih.